Shalom Jemaat Apollo Bali. Pada hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk melihat sekolah tunas bangsa di Denpasar. Kenapa saya ingin mengajak? Karena ini adalah dua pekerjaan besar yang dilakukan oleh jemaat Apollo di Bali. Yang pertama pekerjaan misi, yang kedua adalah dunia pendidikan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan lihat ini adalah gedung SMP Sekolah Tunas Bangsa. Saya mengambil dari belakang karena pintu depan di Jalan Pakarisan sedang ditutup. Kita hanya masuk melalui satu pintu saja, melalui Tekat Pancoran. Nah, ketika nanti saya masuk, kita akan melihat beberapa proses protokol. Nah, kita akan lihat bagaimana protokolnya ya. Nah, ketika saya masuk, biasanya saya akan dicek oleh... Nah, saya biasanya akan dicek dulu. Nah, ini ada protokol kesehatannya. Nah. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Marta. Nah, pastikan ketika saya masuk, saya harus suhunya di bawah 37,2 ya. Jadi 37,5 lah. Jadi pastikan dalam kondisi sehat, saya pastikan pakai masker. Semua di sini semua pakai masker ya. Oke, kita akan jalan, kita akan lihat prosesnya sekolah kita ini ya. Nah, ini ruangan. Nah, jemaat, saya pernah bersaksi, ini adalah tempat di mana para orang tua memberikan sembako untuk orang tua yang membutuhkan dan juga staf dari sekolah tunas bangsa untuk mereka bisa mengambil. Jadi mereka memberikan melalui teman-teman security atau satpam, mereka langsung dicatat. Kemudian beberapa orang tua atau staf yang mengambil mereka juga mencatat. Nah, ini luar biasa. Ini pekerjaan yang luar biasa yang pernah saya saksikan ketika para orang tua keluarga besar tunas bangsa saling membantu di dalam proses memberkati. Seperti yang dilakukan di jemaat ketika kita membantu jemaat yang kebutuhan dasarnya, kebutuhan makanan dasar, dan mereka kita bantu. Melalui apa? Melalui komunitas, biasanya komunitas terlibat untuk membantu atau jemaat secara korporat kita bersama-sama membantu. Oke, nah mari kita akan lihat lagi. Ini adalah tempat parkirnya. Oke, nah ini bisa dilihat. Nah, ini adalah ruang yayasan. Nah, mari kita lihat ruang yayasan Sekolah Tunas Bangsa. Nah, ini ruangannya. Nah, kita lihat ini ruangan Sekolah Tunas Bangsa Yayasan, ya. Ada Kak Novi, ya, dan Miss Ana dan teman-teman, ya. Oke. Nanti kita lihat ruangan yang lainnya. Ini adalah pintu masuk untuk Sekolah SMP Tunas Bangsa. Kita ada beberapa ruangan, mulai dari kelas 7 sampai 9 tentunya. Nah, ini saya tunjukkan, kalau nanti mereka akan masuk sekolah, mereka akan ada protokol kesehatan juga. Ada tempat cuci tangan dan juga ada hand sanitizer untuk menjaga sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, kita akan masuk ke ruang SD. Nah, ini adalah pintu masuk sementara. Biasanya kita pakai pintu yang di luar, dari pintu belakang SD Tunas Bangsa. Ini pintu masuknya ya, kita lihat. Juga ada tempat untuk cuci tangan, juga ada untuk menjaga hand sanitizer untuk proses protokol kesehatan. Ya, saya katakan masuk karena saya akan memakai studio yang ada di SD. Jemaat, ini adalah ruang studio Sekolah Tunas Bangsa. Nah, biasanya kalau sudah pakai ruangan ini ya, ini ruang studionya. Saya ajak kita lihat apa yang di dalam ya, kita lihat ya. Oke, mari kita lihat. Nah, di situ ada Ken yang membantu kita, ada Cynthia, ini ruangannya seperti ini ya. Nah, oke, ini ruangannya dan ini adalah ruangan yang biasanya guru-guru memberikan pelajaran PJJ, pelajaran jarak jauh, atau melalui Zoom, melalui Google Meet atau apapun juga. Jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa saya hari ini mengajak ke Sekolah Tunas Bangsa? Seperti tadi saya katakan, yang pertama karena ini adalah bagian yang Tuhan berikan kepada jemaat untuk kita bisa melayani komunitas kita selain pekerjaan misi di Karangasem.
Nah, untuk itu saya akan buka masker saya dulu. Kita juga akan belajar seperti murid-murid tunas bangsa menjadi pribadi yang punya karakter Kristus. Nah, tema hari ini adalah pemuritan atau menjadi murid adalah sebagai dasar kehidupan jemaat mula-mula. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Baik kita yang beribadah pada minggu ini di pagi hari, entah kita siang, entah sore atau malam. Kita akan belajar bagaimana pentingnya pemuritan. Nah, sebelumnya saya ingin tetap mengingatkan, saya berdoa, para pemimpin berdoa, bahwa setiap kita tetap sehat seutuhnya. Khususnya kerohanian kita, hubungan pribadi dengan Tuhan, pikiran kita, perasaan kita, juga kemauan kita, sekaligus visi kita. Tetap kita di rumah, menjaga kehidupan kita dengan Tuhan, keluarga kita, rumah artinya kita tetap stay at home. Jangan lupa protokol kesehatan, ya. Ada 2 hal, hand sanitizer dan masker. Nah, saya juga ingin jemaat yang dikasih Tuhan tetap percaya bahwa Allah merencanakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Allah itu punya rencana penuh harapan, damai sejahtera bagi setiap kita yang mengasihi. Katanya Roma 8:28. Dan bukan hanya itu saja, bahwa Allah merencanakan dalam situasi pandemi ini untuk kebaikan kita. Kita sedang belajar hari-hari ini, dengan situasi pandemi ini Allah mengizinkan supaya kita dibawa kepada kehidupan yang sebenarnya. Truth life, kami sebut itu ya. Bukan hanya sekedar normal life. Nah, bahkan kita mempercayai kalau ini ada hal-hal yang buruk, mungkin rencana-rencana buruk dari si jahat atau manusia, kita percaya Allah bisa merubahnya menjadi berkat untuk kehidupan kita, baik pertama secara rohani, secara kejiwaan kita, bahkan secara jasmani. Walaupun hari-hari kita terus berjuang dengan proses itu. Nah, kita sedang belajar banyak hari-hari ini tentang kehidupan jemaat mula-mula yang ditulis dalam Kisah Rasul 2:41-43, Kisah Rasul 4:32-37. Kita diingatkan kemarin minggu yang lalu oleh Pak Petrus tentang hidup bertekun. Nah, di dalam Kisah Rasul diingatkan tentang hidup bertekun itu, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam perjamuan roti atau memecahkan roti, perjamuan kudus, atau saya sebut kehidupan salib Kristus, dan bertekun dalam doa. Nah, karena jemaat selama beberapa waktu yang lalu, sebelum masa pandemi khususnya, kita diajarkan tentang kopi, ya. Jemaat diingatkan selalu tentang kopi, tentang kasih, tentang otoritas moral, terus pengembangan potensi dan identitas. Nah, beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya menyampaikan mengaitkan hidup bertekun berkaitan dengan kopi. Kalau saya boleh menyimpulkan khotbah waktu itu, bahwa kita kasih, itu identik dengan kita merenungkan salib Kristus, merenungkan memecahkan roti. Yang kedua, otoritas moral, kita berbicara tentang pengajaran rasul-rasul. Ya, bagaimana kita taat dan tunduk pada firman Allah. Potensi, kita mengembangkan potensi dengan kehidupan berdoa, mendoakan orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga. Identitas, bagaimana karena identitas ada 2 hal yang dicapai, yaitu kita punya table of support, kita punya komunitas, kita punya nilai-nilai, dimulai dengan kita membangun persekutuan. Nah, bagaimana tindakan praktisnya, semua ini dilakukan di dalam keluarga kita. Nah, ya, dilakukan dimulai dari keluarga. Nah, kemudian ada 3 hal yang kita ingin capai di dalam proses membangun keluarga kita dalam kehidupan bertekun ini. 3 minggu yang lalu saya mengingatkan tentang mission statement, tentang pernyataan misi. Kedua, tentang nilai-nilai keluarga yang kita mesti bangun, dan bagaimana kita membangun table of support, membangun orang-orang yang mendukung kita, komunitas yang mendukung kita, komunitas dekat kita, supaya kita mencapai visi Allah. Nah, saya ingin mengaitkan dengan tema hari ini tentang pemuritan. Kita tahu Tuhan Yesus memberikan
perintah. Orang menyebutnya amanat agung. Di dalam Kisah Rasul 28, 19-20. Saya ingin membacakan menjadi dasar kita. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." 20. "Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perintah yang sama diulang di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, berkata demikian Kisah 1. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, saya ingin mengingatkan perintah Matius 28, 19-20 atau orang menyebut amanat agung itu adalah suatu perintah. Itu bukan suatu pilihan. Itu harus dilakukan. Pemuritan harus dilakukan. Nah, dalam proses ini orang kadang-kadang menyalah mengertikan dengan proses pemuritan ini dengan dimulai dengan memuridkan banyak orang. Itu betul, memuridkan. Tapi saya ingin memastikan prosesnya. Karena kita sedang belajar tentang jemaat mula-mula. Bahwa proses jemaat mula-mula kehidupannya adalah kehidupan di keluarga. Saya ingin mengaitkan pemuritan dengan keluarga dulu. Saya ingin memastikan bahwa setiap kita melakukan proses pemuritan, kalau kita sudah berkeluarga, kalau kita tinggal di dalam keluarga, yakinkan proses ini dimulai dari keluarga kita. Ya, yakinkan kalau Anda seorang ayah, yakinkan ayah melakukan proses pemuritan. Karena pemuritan itu dimulai jemaat mula-mula di dalam proses keluarga. Kenapa? Berkaitan dengan budaya orang-orang Israel. Ya, budaya orang-orang percaya. Nah, ini yang perlu saya ingin ingatkan pada setiap kita. Pendidikan Israel pada umumnya, pada waktu itu, ketika anak-anak bersekolah, mereka tuh bersekolahnya di rumah. Homeschooling dengan orang tuanya. Konon katanya sampai usia 12 tahun. Jadi pemuritan nama murid itu pada dasarnya budaya orang Israel dimulai dari keluarga. Nah, kemudian baru melakukan proses pemuritan. Kayak Paulus menjadi muridnya Gamaliel dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan mulai fokus dalam pemuritan. Nah, saya ingin memastikan setiap kita, para pria yang punya keluarga, setiap kita yang tinggal dalam keluarga orang percaya, pastikan keluarga kita adalah modal awal pemuritan kita. Ya, nah tapi mungkin ada pertanyaan juga, Kak Pita, saya ini tinggal di kota Denpasar, saya ini merantau, keluarga saya tinggal di daerah, jadi single saya di sini ya, saya sendirian. Nah, kita akan belajar hari ini lebih jelas lagi, karena konteks pemuritan kita bukan hanya sekedar keluarga. Ingat, Tuhan memakai awalnya di keluarga. Dalam bahasa saya mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Artinya apa? Dimulai dari proses keluarga. Kalau lebih jelasnya proses dari pria. Pria kepada keluarga, keluarga kepada komunitas, pada bangsa dan kota. Ya, ada seorang ahli transformasi, ahli perubahan mengatakan bahwa proses ini dimulai dari pria, keluarga, komunitas, ya, kota dan bangsa. Nah, saya ingin mengingatkan proses ini. Jadi dimulai dengan keluarga. Tapi ingat, keluarga bukan satu-satunya mutlak, terus tidak mengingat yang lainnya. Nah, justru hari ini kita ingin belajar dengan proses pemuritan yang komplit. Setelah kita mulai dari keluarga, mulai kita melakukan prosesnya, apa yang dikatakan kita memuridkan orang lain. Nah, saya ingin kembali dulu kepada proses pada waktu kita belajar pada waktu yang lalu. Nah, kenapa kita dimuridkan? Kenapa kita melakukan proses ini? Ingat, pemuritan adalah satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan rencana Allah, kehendak Allah dengan sempurna. Ingat, ketika kita hidup dalam komunitas keluarga, ada 3 hal penting yang tadi saya ingin ingatkan. Kita ingat tentang pernyataan misi, kita diingatkan tentang value keluarga, dan kita diingatkan dengan yang namanya table of support. Ya, 3 hal. Nah, apa yang mengaitkan dengan pemuritan ini? Bapak, Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan, saya ingin mengingatkan
proses kita pernyataan misi ini penting. Karena pernyataan misi ini adalah kita mengetahui kehendak Allah, rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Rencana Allah. Nah, untuk kita tahu rencana Allah dalam kehidupan kita, syaratnya kita tahu pernyataan misi, kita tahu rencana Allah dalam saya, bukan hanya secara umum. Oke, secara umum kita dipanggil untuk menjadi orang percaya. Secara umum setiap kita memuridkan, secara umum kita menjadi berkat, betul itu secara umum. Tapi secara khusus. Nah, kalau kita belajar waktu yang lalu, khususnya kita belajar tentang di bukunya Pak Casey, ya, kita belajar tentang dunia membutuhkan Bapa. Kalau kita mau tahu kehendak Allah dengan komplit, dengan sempurna, salah satu syaratnya kita tunduk di dalam otoritas. Untuk tahu rencana Allah, saya itu mesti tunduk dalam otoritas. Nah, ketika saya tunduk dalam otoritas, saya mendapatkan otoritas, saya tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dan ketika saya tahu kehendak Allah, saya dibangun untuk membangun nilai-nilai saya. Saya membangun kehidupannya, karakter Kristus dalam hidup saya. Dan kemudian saya mulai mencari orang-orang sekitar saya yang menolong saya untuk saya mencapai rencana Allah. Nah, dalam konteks itulah pemuritan menjadi proses yang sangat penting. Pemuritan menjadi dasar yang sangat luar biasa. Nah, kita juga diingatkan bahwa dalam proses pemuritan di Apollo ini, Pak Edi mengingatkan ada proses yang namanya pemuritan dimulai dengan kita menjadi murid, ya, dimulai menjadi murid. Makanya tadi saya ajak ke sekolah tunas bangsa, sembilan suasana murid, gitu ya. Yang kedua, kita punya teman, peer, halfruta, dia mengatakan. Dan dalam ketika kita menjadi murid, kita punya pemurid. Kita belajar kepada otoritas, ya. Kalau kita mengaitkan dengan 1 Yohanes 1 Yohanes 12 ayat 12-14, di situ dikatakan, kekristenan ada kekristenan anak-anak, ada kekristenan anak muda, young man, ada kekristenan disebut bapak, ya. Jadi kita mulai menjadi anak. Nah, sama di dalam proses pemuritan ini. Pemuritan dimulai tadi saya katakan dengan dari keluarga. Nah, mungkin dari kita berkata, wah keluarga saya tidak orang Kristen bagaimana? Jangan putus asa. Pemuritan bisa dimulai dengan orang-orang, orang rohani, orang percaya memuridkan kita. Nah, ini penting. Nah, di dalam proses ini kita ingat, kita bukan hanya menjadi murid, tapi kita punya komunitas, kalau saya bahasakan table of support, tapi kita juga pada waktu yang bersamaan harus ada pemurid yang memuridkan kita. Karena pemurid butuh pemurid. Nah, ini mesti disadari betul-betul. Kita bukan hanya sekedar menjadi murid. Pemuridan adalah proses menjadi murid sampai menjadi pemurid. Kenapa perintahnya? Jadikan semua bangsa murid-muridku. Jadikan semua bangsa murid-muridku. Hendaklah engkau bersaksi, dimulai di Yerusalem. Bersaksi tentang apa? Tentang proses pemuritan. Proses Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Nah, ini perlu kita betul-betul menyadari betapa pentingnya proses pemuritan. Teman-teman, saya ingin mengingatkan, kalau engkau sudah di dalam keluarga orang percaya, tetap kau perlu murid. Perlu orang-orang yang menolong saudara. Nah, di dalam proses pemuritan, ya, apa yang kita pelajarin? Ya sama. 4 bertekun tadi. Ya, bertekun di dalam pengajaran Rasul, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam kita memecahkan roti atau mengenang salib Kristus, ya. Prinsip salib, prinsip berkorban, ya. Bukan prinsip pendapat, tapi prinsip memberi kehidupan kita. Dan yang keempat, prinsip kita berdoa. Nah, ini penting sekali. Nah, saya akan mulai memfokuskan dengan kata murid ini. Ingat, pertama kali kita menjadi murid. Ya, seorang murid, kalau saya mengaitkan dengan Yohanes, adalah kita orang-orang yang masih menjadi anak-anak. Ya, murid ada 2 hal. Pertama, orang yang diajar, ya, tapi
kita ingat, kita juga menjadi pemurid, orang yang mengajar. Jadi ingat, yang namanya pemurid itu ada dua hal proses penting. Kita diajar dan kita mengajar. Saya ulang, kita diajar dan kita mengajar. Nah, banyak di antara kita tidak seimbang dengan proses ini. Saya ingin memastikan dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan proses pemuritan, mungkin ada yang bernama mentoring, pembapaan, atau ada beberapa gereja lain menyebut pembinaan, pastikan dua proses ini. Pertama, kita diberi makan. Kita mengatakan kita diberi susu, diajarkan apa? Pengajaran rasul-rasul, firman Allah, diajarkan berdoa, diajarkan membangun persekutuan, ya. Terus diajarkan kita berdoa macam-macam, ya. Banyak. Ingat, pemuritan bukan hanya masalah rohani. Pemuritan bisa masalah sosial, masalah intelijensi. Karena pemuritan dalam konteks yang kita bicarakan adalah seluruh kehidupan kita. Bukan coaching. Kalau coaching itu kita belajar atau pelatihan, kita belajar hanya satu sisi ilmu. Saya latihan basket, coach basket, belajar basket saya bagus, performa saya bagus. Kalau mentoring atau discipleship berbicara tentang seluruh kehidupan. Nah, kita diberi susu. Saya diajar. Kalau bahasa saya sehari-hari, ketika saya memuridkan seorang murid, ya, masih anak-anak, kita mengingatkan saat teduh dia, mengingatkan baca firman-Nya, mengingatkan hubungan dengan keluarga, mengingatkan bagaimana dia mengasihi Tuhan, mengingatkan dia membayar mungkin perpuluhan, mengingatkan dia bebas dari pornografi, mengingatkan banyak hal. Tapi ketika seorang menjadi murid, ini penting. Khususnya saya memberi message pada teman-teman yang sudah pemuritan, melakukan proses pembapaan lebih dari 3 tahun. Ya, kenapa saya ambil 3 tahun? Pohon ara itu diberi kesempatan Yesus 3 tahun. Saya ingin mengingatkan, Anda bukan hanya sebagai murid, mungkin Anda sudah menjadi pemurid. Nah, kadang-kadang ini yang tidak dibahas. Hari ini saya memberikan pembahasan dengan proses pemuritan dalam arti seorang pemurid. Saya ingin mengingatkan, kalau kita sudah menjadi murid, sudah diajar, waktunya sekarang kita mengajar. Nah, kita mesti ingat, seorang pemurid membutuhkan pemurid. Nah, apa yang saya hari ini Tuhan ingatkan pada saya, 40 tahun saya menjadi orang Kristen, 40 tahun saya menjadi orang percaya, sejak umur 18 tahun, 18 Oktober ini saya 40 tahun jadi Kristen, ada 2 hal penting saya pernah saksikan. Yang pertama adalah masalah keluarga. Keluarga itu penting. Ya, hubungan saya dengan ayah saya dulu dan ibu saya, itu mempengaruhi pemimpinan saya. Hubungan relasi saya dengan keluarga-keluarga saya, walaupun mereka belum tobat, mempengaruhi kehidupan kerohanian saya. Nah, kemudian Tuhan ingatkan, menjadi bagian keluarga dengan Eliana, Elizabeth, dan Besaliel itu masalah yang tidak mudah. Perjalanan yang luar biasa. Saya tidak bisa munafik dan mereka. Nah, ini penting. Yang kedua adalah masalah mentoring atau pemuritan. Hari-hari ini Tuhan ingatkan, saya ini pemurid, saya punya banyak murid. Oke? Saya mulai diingatkan Tuhan, kalau saya seorang pemurid, saya harus mesti, untuk saya memuridkan orang lain, saya butuh reaching seseorang. Saya butuh mendatangi seseorang. Saya butuh orang memuridkan saya. Kenapa waktu itu saya memutuskan Pak Penatua Petrus menjadi pemurid saya? Ya, walaupun kami sesama penatua. Karena saya butuh orang yang lebih tua dari saya, yang bisa bertanya, yang bisa menasehati saya, yang bisa memberikan masukan dalam hidup saya. Setiap bulan sekali saya punya waktu mencari beliau, bertemu dengan beliau. Ada waktu-waktu tertentu saya telepon Pak Edi, Leo, karena dia pemuritan secara struktural di Bali, mencari dia. Saya butuh orang satu lagi menolong saya untuk saya lebih kuat dengan proses pembapaan ini. Saya dengan istri saya menghubungi Pak Casey Castren, Jenny, kami sudah set up 1 bulan sekali kami mencari mereka. Kenapa? Karena seorang pemurid, untuk bisa memuridkan, dia butuh mencari seseorang. Makanya di pemuritan saya sekarang, saya minta pada teman-teman, saya bukan tidak mau mencari mereka. Saya punya grup pemuritan. Biasanya saya mengingatkan, 10 kali pertemuan, biasanya saya 8 kali yang mengajak mereka. Saya sudah berbicara dengan beberapa teman-teman, sekarang waktunya harus mendidik Anda untuk menjadi pemurid, Anda harus mencari. Ya, saya dengar di grupnya Pak Doni juga sama ya. Kalau mau pemuritan, teman-teman harus mencari Pak Doni. Nah, hari ini bukan kita mau sok-sokan, bukan. Tapi ingat, murid harus punya semangat reaching, menjangkau, mencari pemuridnya. Nah, ini yang membuat kekristenan berubah.
Ya, oke, betul ada waktunya Anda, kita semua jemaat dilatih untuk kita diberi makan. Tapi ada waktunya kita mesti mencari. Kalau tidak, pemuritan kita akan gagal. Kalau tidak, pemuritan gagal, ya, kita reaching gagal, kita tidak dapat mission statement, kita tidak dapat pernyataan misi, kita tidak tahu kehendak Allah, dan kita sulit untuk membangun nilai-nilai hidup kita. Apalagi nilai-nilai keluarga kita. Dan ketika kita melakukan proses pemuritan, otomatis table of support kita, komunitas kita, ke atas kita punya pemurid, ya, ke bawah kita punya murid, ke samping kita punya peer. Dengan demikian, seorang pemurid ketika dia mereaching atau dia mencari pemuridnya, itu akan memberikan teladan pada murid-muridnya untuk satu saat dia menjadi pemurid. Semangat untuk menjangkau atau mencari atau reaching ini bukan hanya untuk menjangkau jiwa-jiwa, tapi menjangkau pemuridnya dalam konteks seorang pemurid. Nah, saya ingin meyakinkan para pemimpin PKS, tim PKS, kalau kau dimuridkan oleh siapapun juga, kau sudah punya murid, siapapun punya murid, punya semangat seperti ini. Kalau tidak, kita tidak bisa maksimal dengan pernyataan misi, dengan pemuritan kita sendiri, table of support kita tidak bisa maksimal dengan keluarga kita. Jadi, apa yang saya simpulkan? Sebagai penutup sebelum kita berdoa, pastikan bahwa bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti, bertekun dalam doa, itu dimulai dari keluarga. Dari keluarga kemudian mulai kita memenangkan orang sekitar kita. Itu yang dilakukan proses memuridkan orang lain. Dalam kita memuridkan orang lain atau proses pemuritan, ada 3 bagian yang terjadi. Kita menjadi murid, kita butuh pemurid, kita punya teman-teman. Nah, proses ini bisa disebut table of support juga. Di dalam proses kita menjadi murid, pertama kali kita diajar, diberi makan, dikuatkan. Tapi ada masanya kita menjadi pemurid, kita mesti mencari. Bukan hanya mencari Tuhan, tapi mencari pemurid-pemurid lainnya. Supaya kita punya teladan, punya otoritas untuk mengajar yang lainnya. Saya percaya ketika kita melakukan pemuritan yang benar, dimulai dari murid menjadi pemurid, dan memuridkan yang lainnya, saya percaya kerajaan Allah semakin dinyatakan. Kita akan melihat kehidupan jemaat mula-mula akan semakin nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan berdiskusi, kami akan membahas apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari hari ini dengan keluarga kami atau dengan komunitas kami. Berkati diskusi kami, berkati sharing kami, sehingga nama Tuhan semakin dinyatakan. Bukan hanya kami dengar, tapi kami menjadi pelaku firman Allah. Karena demikian kami disebut berbahagia, disebut orang-orang yang berbijak, dengar dan melakukan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.